Kata-kata dunia itu tidak dibaca idgham bi gunnah karena ada di dalam satu kata fid dunya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar tentang idgham bi gunnah yang akan kita pelajari secara tuntas pada kesempatan hari ini insyaallah, sehingga kita bisa mengerti apa itu idgham bi gunnah dalam ilmu tajwid ya. Kita akan belajar bersama step by step apa itu idgham bi gunnah dan contoh-contohnya, sekaligus apa saja yang hurufnya idgham tapi tidak dibaca idgham, itu kita akan pelajari bersama. Baiklah, para pecinta Quran yang berbahagia, para sahabat Quran di mana saja berada, kita akan belajar tajwid idgham bi gunnah. Yang pertama, makna dari idgham bi gunnah itu apa? Idgham bi gunnah itu bagian dari hukum nun mati atau tanwin. Idgham bi gunnah itu terjadi apabila kita baca idgham bi gunnah apabila ada huruf yang berharokat tanwin atau nun mati, dan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah yang kita kenal dengan yanmu ya, ya, mim, nun, waw. Idgham bi gunnah kita rinci satu persatu ya. Yang pertama, idgham. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf atau suara dari huruf yang sebelumnya ke huruf yang setelahnya ya. Sehingga huruf itu diloncati, artinya tidak dibaca. Nanti kita akan mengetahui. Bi gunnah, bi itu dengan, gunnah itu dengung ya. Dengan berdengung artinya dengan membacanya dengan panjang. Kalau kita tahu contoh-contohnya, insya Allah ini mudah ya, idgham bi gunnah ya. Kita kenal huruf idgham bi gunnah itu, kita tulis dulu ya. Idgham bi gunnah itu ada yanmu, ya, yan, nun, mim, waw. Ada 4 ini ya, idgham bi gunnah ini. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin. Tanwin itu fathaten, kasroten, domaten ya. Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah. Ya, nun, mim, waw, ini hurufnya ya. Hurufnya. Apabila kita itu menemukan huruf-huruf kayak gini, ada nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, maka dibaca idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Kita ambil satu contoh saja ya. Misalnya bertemu dengan ya, man yakulu. Kita lihat di sini huruf man yakulu ada nun mati bertemu dengan ya. Kelihatan di sini ya. Man yakulu. Man yakulu. Kalau kita baca biasa itu kan man yakulu. Man yakulu. Bagaimana cara membacanya? Ya sesuai dengan namanya, yaitu idgham bi gunnah itu ya. Idgham itu memasukkan suara dari nun mati ini hilang. Nun ini jadi dimasukkan. Nun ini dimasukkan ke huruf ya. Sehingga suara dari nun mati ini menjadi tidak ada ya.
Masuk mana? Masuk ke huruf ya. Sehingga huruf ya itu biasanya di dalam Al-Quran itu diberi tanda tasdid ya. Tasdid ya. Ini menunjukkan bahwa huruf yang sebelumnya itu harus masuk ke ya. Ditasdidkan, artinya ditabrakkan ke ya ya. Dan otomatis suara dari nun mati, suara N dari nun mati ini menjadi hilang, menjadi tidak ada. Nah, maka tasdid di sini adalah bukan tasdid asli ya. Tasdid di sini adalah tasdid biar orang itu mudah untuk membaca, maka diberi tasdid. Tasdid dikarenakan ada bacaan idgham bi gunnah. Karena di dalam bahasa Arab itu ada tasdid yang memang asli tasdid. Kayak bacaan inna itu memang tasdid ya. Kalau di sini tasdidnya itu terbentuk karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya ini ya. Maka tasdid ini adalah cara mudah biar orang muda itu membaca ya. Biasanya di dalam Al-Quran versi Indonesia, terbitan Indonesia itu diberi tasdid kayak ini. Kemudian tapi kalau Al-Quran terbitan Madinah atau Arab itu tidak diberi tasdid ya. Tapi kita membacanya memakai tasdid ya. Karena memang tasdidnya itu tidak asli, tasdidnya itu bentukan. Atau biar mudah kita itu membacanya ya. Nah, idgham bi gunnah kita sudah mengenal ya. Idgham itu masuk ke huruf ya ini ya. Jadi membacanya mai langsung. Mai nunnya itu tidak terbaca sudah. Tapi di dalam tulisan tetap ada. Mai jadi ditabrakkan ke huruf ya-nya itu ya. Huruf ya-nya itu harus jelas. Dan ini memang hilang. Mai ya. Bi gunnah itu cara membacanya itu dengan gunnah. Dengan gunnah itu dengan agak dipanjangkan ya. Agak ditahan, jangan langsung. Tidak pendek tapi agak panjang, ditahan dulu waktu membaca mai. Berarti mai-nya itu agak panjang. Lebih dari satu alif. Mai yaqulu amanna misalnya ya. Jadi kalau tanpa dengung itu kan begini. Mai yaqulu. Nah itu belum sesuai dengan tajwid ya. Kalau sesuai dengan tajwid yang bagus itu ditahan ya. Ditahan karena itu kan bi gunnah. Bi gunnah itu dipanjangkan ya, didengungkan itu. Kalau nanti mahir itu didengungkan melalui khaysum atau hidung ya. Tapi ya untuk mempermudah ma itu dipanjangkan lah. Nun itu hilang karena sudah masuk ke ya. Membacanya dipanjangkan. Itu idgham bi gunnah ya. Hurufnya ada 4 ya, nun, mim, waw saja ya. Mai nya panjangkan. Mai yaqul. Ya, gitu ya. Jadi sangat mudah kita itu membaca. Nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran kata-kata ada nun mati atau tanwin, misalnya tanwin bertemu dengan mim, misalnya khairum min alfi syahrin ya, misalnya ya. Khairum min alfi syahr. Khairun. Nah, di sini ada
tanwin, ya, tanwin doma atau domatain bertemu dengan mim. Aslinya kan membacanya khairun min ya. Tapi karena bertemu dengan mim, mim ini salah satu huruf dari idgham bi gunnah, maka suara dari tanwin ini atau tanwin ini masuk ke mim sehingga diberilah di situ itu tasdid ya, tasdid mim. Jadi ini tasdidnya ini adalah tasdid cara membaca, bukan tasdid asli punyaan mim ya. Itu tasdid cara membaca supaya orang itu tahu, kenal bahwa membacanya itu masuk ke huruf mim. Jadi membacanya ini khairun, belakangnya itu seperti suara n, tapi ketika dia bertemu dengan mim maka dia masuk ke mim, runnya itu hilang menjadi khairum dan ditahan, tidak langsung khairum min al, tidak, tapi ditahan. Ditahan itu artinya biguna itu ya. Maka di sini disebut idgham biguna itu karena membacanya itu harus ditahan dulu, agak panjang. Khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr, gitu ya. Apabila kita menemukan huruf-huruf seperti ini, maka cara membacanya ya seperti itu ya. Itu disebut idgham bi gunnah. Dalam ilmu tajwid itu dia termasuk hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari kita. Bagaimana kalau kita temukan di Al-Quran atau kita ketika doa ya, ketika doa. Oh ya, ketika doa saja wes. Kita kan pernah berdoa ya, mungkin setiap hari berdoa itu katanya apa namanya itu sabu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba ya, saya akan tuliskan fid dunya itu di sini. Oh, spidolnya antek. Fid dunya. Wah, kelihatan ini. Ya. Dunia ini Mas ya. Fid dunya. Ya. Kalau kita membacanya mungkin setiap hari kan kita tahu ya, fid dunya gitu ya. Padahal ini non mati bertemu dengan ya. Dunya, dunya, nun bertemu ya, dunya, begitu ya. Tapi kenapa tidak diidghamkan itu? Kenapa dunia itu tidak dibaca duya? Kan sesuai hukumnya itu kan nun mati bertemu ya itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kan harus dimasukkan ke huruf iya itu. Fid duya hasanah kan begitu. Tapi ini tidak gitu. Nah, ini namanya pengecualian. Pengecualian dari idgham bi gunnah ya. Pengecualian dari idgham bi gunnah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat yang idgham bi gunnah ini ada 2 kata ya. Ada man, ada yakulu. Satu kata man dalam bahasa Arab itu satu kata, ada 2 kata. Termasuk juga ini khairum min. Ada khairun, ada min, ada 2 kata ya. Maka ini terpisah antara satu, artinya di lain kata ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kata itu disebut kalimah ya, kalimah. Lain kalimah ya, kalimah. Lain kata ya. Dalam bahasa Indonesia itu kalimah itu artinya kata ya. Di lain kata. Maka idgham bi gunnah itu khusus yang di lain kata, yang ada kata 2 ya, 2 kata, ada khairun, ada min, ada man, ada yakulu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia itu berada dalam satu kata, nah ini satu kata ya, fid dunya ini ya, fid dunya satu kata, artinya di dunia, dunya artinya dunia ya, dunya. Satu kata di sini,
maka membacanya bukan idgham bigunnah, tapi membacanya itu disebut idhar wajib. Idhar wajib. Apa artinya idhar? Idhar artinya jelas dan tidak didengungkan ya. Idhar wajib ya. Kenapa dikasih wajib ya? Untuk membedakan dengan idhar yang lain ya, idhar syafawi, idhar halki dan lain sebagainya ya. Idhar qamariyah gitu ya. Di sini idhar wajib ya. Karena ya memang seperti itu. Pengecualian berarti ini adalah pengecualian dari idgham bigunnah, disebut idhar wajib. Kenapa? Karena berada dalam satu kata. Nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunnah dalam satu kata, maka membacanya bukan idgham bigunnah tapi membacanya idhar wajib, tidak didengungkan. Rabbana atina fid dunya kan langsung kan, tidak dipanjangkan dunya, enggak kan, tapi langsung fid dunya, dan nunnya itu jelas, namanya idhar itu kan jelas, maka suara nun itu jelas. Dunia kan lain dengan idgham bigunnah tadi. Idgham bigunnah tadi itu kan suaranya itu hilang, masuk ke huruf berikutnya, ke huruf waw, ke huruf mim, huruf nun, huruf ya gitu ya, masuk ke situ hurufnya, sehingga membacanya itu harus didengungkan, bigunnah, didengungkan. Nah, pengecualian di dalam Al-Quran itu cuma ada 4 kata saja ya. Ada dunya, ada kinwanun, ada sinwanun, ada bunyanun ya. Ada 4 saja ya di dalam Al-Quran, dan itu mudah dihafalkan karena pokoknya itu dalam satu kata. Dan di dalam Al-Quran sendiri yang terbitan Indonesia gitu ya, tidak diberi tasdid karena memang tidak boleh bertasdid. Tapi yang lain ini diberi tasdid, meskipun ini adalah bukan tasdid asli. Jadi tasdidnya untuk membantu kita supaya kita tidak lupa. Tapi kalau sudah mahir ya, meskipun tidak ada tasdid, kita tetap harus diidgham bigunnahkan apabila bertemu dengan huruf-huruf yang mu itu ya, ya, nun, mim, waw, itu huruf idgham bigunnah. Ya, nanti dicari contoh-contoh yang lain tentang idgham bigunnah. Saya kira untuk idgham bigunnah ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan hukum-hukum yang lain, hukum idgham bila gunnah dan lain sebagainya. Kita semuanya berdoa, semoga kita semuanya menjadi ahli Quran yang diperintahkan oleh Allah, supaya kita itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga kita bisa meresapi maknanya dengan baik, membacanya dengan khusyuk dan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf, ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.